Nah, makanya Tera tuh bikin yang kadarnya rendah exfoliatnya, jadi biar bisa dipakai untuk yang kulitnya sensitif. Tera Beauty 101. Hai semuanya, balik lagi di Tera 101 bersama aku Alif Ratu. Hari ini aku mau bahas tentang toner-toneran di Tera. Kalian bisa lihat ya, ada banyak, tapi sebenarnya ini ada 1, 2, 3, 4 produk sama ini 1 produk tambahan. Jadi aku bakalan mulai jelasin ke kalian toner Tera dimulai dari yang best sellernya dulu, yang sebelah sini. Sebelum aku masuk ke produknya, jadi aku mau tahu dulu fungsi toner itu apa sih? Sebenarnya awal mulanya ada toner di zaman dulu itu adalah untuk mengembalikan pH wajah kita ke pH balance-nya kulit, yaitu di sekitar 5,5. Soalnya kalau zaman dulu itu sabun mukanya itu kebanyakan pH-nya basah, jadi sekitar pH 8, pH 9 gitu kan. Abis cuci muka berarti pH kita ngikutin pH si sabun muka itu. Nah, untuk balikin lagi ke pH-nya yang balance untuk muka sekitar 5,5, makanya butuh produk toner yang pH-nya itu di sekitar 5,5 gitu. Jadi fungsinya awalnya di situ. Tapi karena sebenarnya zaman sekarang termasuk sabun muka Tera ya, gentle cleanser Tera itu pH-nya udah balance, sudah sekitar 5,5. Jadi untuk fungsi mengembalikan pH kulit itu sebenarnya udah butuh nggak butuh kalau misalkan sabun muka kalian itu udah pH balance gitu ya. Tapi kalau misalkan sabun muka kalian sampai saat ini masih belum pH balance, masih di pH-nya basah gitu, silahkan tonton video ini sampai selesai karena ini mungkin dibutuhin sama kulitnya kalian gitu ya. Jadi aku mulai dulu dari The Gift of Rose. Nah, The Gift of Rose ini adalah toner pertama Tera. Bahkan sebelum Tera ada, ini udah ada, tapi di brand aku yang sebelumnya gitu ya, nggak lolos haki. Makanya dipindahin ke Tera Beauty biar hakinya itu lolos ya si mereknya. Namanya dari dulu masih sama, The Gift of Rose nih. Fungsinya itu apa? Sebenarnya ini kita awalnya tuh mau ngejual air mawar, tapi kalau misalkan cuman air mawar biasa aja itu kan kayak kurang ya, jadi kita tambahin lah bahan aktif lain pendukung si air mawar itu. Jadi ada air mawar, ada niacinamide, ada aloe veranya untuk soothing kulit, sama allantoin juga, dan ada lactic acid. Tapi lactic acid di sini itu bukan untuk exfo ya, karena dia kurang dari 1% doang kadarnya. Jadi bisa untuk exfo tapi tipis banget. Dan dia juga bisa bantu untuk melembabkan kulit untuk lactic acid yang kadarnya rendah guys gitu. Dan ini ingredientsnya minim juga, jadi kemungkinan untuk mengiritasi kulitnya itu sangat rendah. Makanya sampai sekarang customer Tera itu banyak banget yang repurchase The Gift of Rose ini, karena selain dia bisa jadi toner ya untuk mengembalikan pH kulit ke pH balance-nya yang itu di sekitar 5,5, tapi dia juga ini bisa dijadiin sebagai face mist atau penyegar wajah gitu. Makanya di sini kan ada yang bentuknya spray-spray. Jadi kalian bisa bawa ini kemana-mana. Kalau misalkan kalian butuh yang segar-segar, butuh hidrasi tambahan ke kulit, itu bisa dipakai juga nih The Gift of Rose Tera. Dan ini karena laku alhamdulillahnya ya. Jadi kita bisa bikin The Gift of Rose yang original ini tuh ada 4 varian netonya guys. Jadi ada ini yang paling kecil 60 ml, terus ada yang 100 ml-nya, terus ada yang 250 ml, sama yang paling besar kita ada yang jumbonya yaitu 500 ml-nya. Alhamdulillah ini juga walaupun gede banget tapi banyak penjualannya. Terus sekarang kita ke produk yang kedua. Ini itu adalah tambahan lah dari The Gift of Rose yang original. Sebenarnya namanya masih The Gift of Rose juga, tapi kita tambahin Balancing Oil Control. Jadi sebenarnya ini sama persis kandungannya sama The Gift of Rose yang original. Jadi bisa ngembaliin pH kulit ke pH balance-nya yaitu sekitar 5,5. Udah gitu juga bisa dijadiin face mist, terus bisa menghidrasi kulit, melembabkan kulit gitu ya abis cuci muka atau kalau lagi butuh kesegaran ke kulit gitu. Tapi di sini kita tambahin 1 bahan aktif tambahan yaitu adalah Zinc PCA. Nah, Zinc PCA ini itu fungsinya untuk ngebalancein produksi minyak di wajah. Jadi kalau misalkan kalian yang oily skin pengen nggak terlalu memproduksi banyak minyak di muka, kalian bisa cobainnya The Gift of Rose yang Balancing Oil Control ini. Nah, karena ini produk baru, kita baru punya 2 variasi size, yaitu yang kecilnya 60 ml dan yang 100 ml-nya. Jadi kalau misalkan kalian baru mau coba-coba dulu, bisa nih yang 60 ml-nya. Jadi itu doang bedanya ya, The Gift of Rose yang original. Yang ini The Gift of Rose juga, cuman ada tambahan 1 bahan aktif yaitu Zinc PCA tadi untuk ngebalancein minyak di wajah ya. Terus selanjutnya kita ke exfoliating toner. Jadi exfoliating toner ini diciptakan karena sebenarnya Tera itu udah punya produk exfo yang best seller sampai sekarang yaitu AHA Lotion yang 10% AHA Lotion ya. Cuman kan 10% AHA Lotion itu dia termasuknya strong. Nah, sementara Tera juga kan banyak yang customernya itu tipe kulitnya sangat-sangat sensitif. Kalau misalkan pakai AHA Lotion itu untuk exfo, ada yang terlalu strong jadi bisa bikin kulit dia malah jadi iritasi gitu. Nah, makanya Tera bikin yang kadarnya rendah exfoliatnya, jadi biar bisa dipakai untuk yang kulitnya sensitif. Yaitu ada di Tera PHA Gentle Exfoliating Toner. Kenapa pakainya PHA? Kenapa nggak AHA gitu kan? Karena PHA ini dia sistemnya sama kayak AHA ya. AHA itu dia kerjanya di permukaan kulit gitu untuk hempas si kulit-kulit mati gitu biar si kulitnya cerah ya, sama biar
baru terus gitu, si kulit matnya itu udah dihempas sama si AHA itu. Nah, PHA ini dia molekulnya itu lebih besar daripada AHA. Jadi dia sama-sama kerja di permukaan, tapi dia untuk masuk ke dalam kulitnya itu nggak secepat si AHA itu, karena dia AHA itu molekulnya lebih kecil, dia lebih gampang nyerap ke kulit, itu bisa menyebabkan iritasi yang cepat gitu ke kulitnya kalau kulitnya belum biasa. Makanya si PHA ini itu kerjanya hampir mirip sama si AHA itu di permukaan kulit untuk hempas sel kulit mati, karena molekulnya gede itu, jadi dia nggak ada cekat-cekitnya, lebih aman, lebih gentle kayak gitu. Dan pH-nya ini dia kadarnya 3% ya untuk yang pH Gentle Exfoliating Toner Teratu. Udah gitu ditambah ada 1% BHA-nya. BHA itu kan biasanya AHA BHA. Kalau AHA itu dia kerjanya di permukaan kulit di bagian luar ya. Kalau yang BHA itu dia kerjanya ke dalam pori-pori. Jadi bersihinnya itu nggak cuma di permukaan luarnya doang dari si PHA ya kalau di sini, tapi masuk ke dalam porinya juga, dibersihin itu pakai si BHA-nya ini. BHA-nya juga nggak tinggi ya. Ini 1% aja guys. Jadi 3% PHA, 1% BHA, ada ditambah niacinamide, aloe vera sama sodium hyaluronate untuk melembabkan kulitnya. Dan ini nggak ada cekat-cekitnya sama sekali. Kalian mau pakai daily juga bisa. Variasi volumenya itu kita ada dua. Ada yang 60 ml sama ada yang 100 ml. Kalau misalkan kalian baru mau cobain bisa yang 60 ml-nya dulu ya guys. Nah, kalau ini walaupun ini gentle bisa dipakai daily, tapi kalau misalkan kalian mau pakai PH Gentle Exfoliating Toner untuk produk selanjutnya setelah toner ya, essence, serum, pelembab gitu ya, itu jangan dipilih yang ada bahan aktif keras lainnya kayak misalkan AHA atau BHA 2% atau retinol atau vitamin C kadar tinggi gitu. Jangan dibarengin ya walaupun ini gentle gitu, karena kan walaupun ini gentle dia kerjanya tetap untuk mengeksfoliasi kulit gitu guys. Jadi mendingan dipakainya terpisah kalau misalkan kalian mau pakai bersamaan dengan bahan aktif yang lain gitu. Pakai bersamaan sama ini tuh produk-produk yang basic aja, kayak untuk melembabkan atau bikin soothing atau menghidrasi aja gitu. Ketiga toner Teratu yang tadi aku jelasin, ini kan teksturnya itu kayak air semua guys. Jadi kayak bener-bener cair kayak air semua nih. Exfo tonernya juga tuh kayak gitu, nggak kental ya, maksudnya itu cairannya itu nggak kental. Nah, kalau misalkan kalian butuh sejenis toner yang kalian pakai abis cuci muka, tapi maunya itu aku tuh maunya tuh yang agak kental gitu loh Kak, biar pelembabnya itu nampol gitu untuk kulit aku yang cenderungnya ke arah kering. Nah, kalau di Teratu sebenarnya yang kita namain hydrating toner itu sekarang nggak ada ya guys. Tapi kalau misalkan kalian cari yang teksturnya agak kental, itu kita bisa rekomendasiin Teratu Phytocell Skin Treatment Essence ini. Ini bisa langsung dipakai abis cuci muka juga. Jadi kalian nggak perlu toner lagi sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau yang bener-bener lembab ke kulit kalian, bisa pakai Phytocell Skin Treatment Essence-nya Teratu. Dan ini dia nggak kayak air kayak yang ini ya. Maksudnya tuh dia ya cair, cuman agak kental gitu, kerasa lebih kental kalau misalkan kalian aplikasiin ke kulit. Emang kerasa lembabnya beda daripada yang ada di sini guys, kayak lebih melembabkan. Terus dia fungsinya juga ada 5 fungsi gitu loh. Selain dia bisa melembabkan kulit, dia juga ada fungsi anti-agingnya, ada fungsi brightening-nya, terus ada fungsi untuk memperbaiki skin barrier-nya juga. Fungsi yang terakhir yaitu mempercepat regenerasi kulit kita, karena dia ada apple stem cell extract-nya di dalamnya. Jadi bahan aktifnya itu ada apple stem cell extract, itu untuk mempercepat regenerasi kulit ya, sama galactomyces ferment filtrate itu untuk anti-agingnya. Ada ceramide itu untuk memperbaiki skin barrier kita, ada hyaluronic acid itu untuk melembabkan kulitnya gitu guys. Terus untuk mencerahkannya kalau nggak salah ya ada niacinamide sama tranexamic acid. Sama untuk apa lagi? Untuk soothing kulitnya itu ada centella dan aloe vera gitu. Jadi banyak bahan aktif di sini, banyak fungsinya juga. Jadi kalau kalian mau yang lembab abis cuci muka tapi fungsinya lumayan banyak, kalian bisa cobain Phytocell Skin Treatment Essence Teratu. Terakhir ini produk tambahan aja dari Teratu. Jadi kan kalau misalkan di brand lain itu udah ada toner pad ya. Jadi toner yang bentuknya itu udah ada kapasnya gitu, biar nggak usah pakai kapas terpisah gitu. Nah, karena untuk pabrik-pabrik yang ditanyain sama Teratu untuk bikin toner pad itu MOQ atau jumlah yang harus kita beli ke si pabriknya itu tinggi banget guys, jadi kita belum bisa produksinya. Tapi kita siapin namanya Teratu CSM Cotton Kit. Jadi dia di sini bentuk kapasnya itu udah kapas exfol ya, yang kayak biasa dipakai untuk toner pad di brand-brand lain. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin toner pad sendiri, ini bisa pakai ini. Jadi tinggal kalian bisa pakai, misalkan kalian udah cocok nih sama The Gift of Rose, ya kalian bisa aja beli yang 500 ml ini. Terus kalian mau dibikin jadi toner pad, ya bisa langsung dimasukin ke sini, terus kalian bisa langsung pakai aja gitu, kayak biasa.
kayak biasa pakai toner pad lain lah gitu yang ala-ala Korea gitu loh guys. Oke, itu dia penjelasan dari aku tentang toner Essence Teratu CSM Kit dari Teratu juga. Semoga bisa dipahami sama kalian. Dan kalau misalkan ada yang masih belum jelas bisa ditanyain di kolom komen. Nanti kalau misalkan kalian ada request untuk Teratu 101 selanjutnya bahas apa lagi, bisa tulis juga di kolom komen. Ya udah itu aja. Ketemu di Teratu 101 selanjutnya ya. Bye bye.